Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ini adalah video terakhir mungkin ya di pembahasan notasi asimtotik atau bagaimana kita menuliskan kompleksitas dari satu algoritma. Di video sebelumnya kita udah belajar big O, lalu kemudian big omega dan big theta. Nah, pada video kali ini kita akan coba lihat beberapa kasus-kasus dan beberapa latihan soal untuk menentukan kompleksitas dari suatu algoritma. Oke, kita mulai. Nah, kita lihat ya. Nah, contoh misalkan, tentukan kompleksitas waktu algoritma di bawah ini dan hitung dari banyaknya operasi penjumlahan. Jadi di sini, seperti yang dijelaskan di video-video awal bahwa kita akan fokus ke operasi utamanya. Di sini ada operasi penjumlahan. Namun di sini operasi penjumlahan ini dilakukan di dalam 3 loop bersarang ya. Loop bersarang ini loop 1, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, bagaimana kita melihat ini? Kita coba lihat. Pertama kita coba simulasikan, kita lihat bahwa ketika I-nya 1 ya, I-nya 1 ketika untuk I-nya 1 maka jumlah ini ya, I-nya 1 sampai dengan N, maka jumlah perhitungannya adalah N kali. Ya, karena dari sini J-nya 1 sampai dengan I, N-nya tidak pengaruh, lalu di sini sama dengan J. Jadi kalau I-nya 1 maka J untuk J1 N kali, kalau I-nya 2, J-nya 1 ini N kali, J2, nih lihat ini ya, J-nya 2, kalau ini J-nya jadi 2, maka dia dari 2 sampai N kurang 1 ya. Kan ini misalkan N-nya ini 3 gitu ya. Berarti untuk J-nya 2, untuk I-nya 2, ketika J-nya 2 dia sampai kurang 1 ya. Jadi N kurang 1 sampai 3 kan. Ya, jadi seperti itu. Kalau diterusin ini maka bentuk dari perulangan ini adalah ini N kali N-1, kalau J-nya ini 3, ini adalah N min 2 gitu ya. Seperti itu. Nah, jumlah perhitungannya ini adalah N kuadrat ditambah N min 1 kuadrat ditambah N min 2 kuadrat dan seterusnya sampai dengan 1 untuk N tertentu. Maka dari sini kita bisa tahu, kita akan cek ya, apakah betul ini big O-nya N pangkat 3, big omeganya N pangkat 3, dan big theta N pangkat 3. Nah, penjelasannya seperti apa? Nah, ini deret yang ini kalau disederhanakan jadinya ini N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi 6, maka hasilnya adalah 2N pangkat 3 ditambah 3N pangkat 2 ditambah 1. Maka kalau seperti ini, kalau untuk notasi big O jelas, kita tinggal ambil yang orde paling besarnya saja, dan kita buktikan bahwa 2N pangkat 3 ditambah 3N pangkat 2 ditambah 1 ini kurang dari sama dengan N pangkat 3. Kenapa? Karena ini kita ubah jadi N pangkat 3 semua. Ya, jadi ini tambah 3N pangkat 2, tambah 3 ya, lalu ditambah N pangkat 3 ya. Ini kan 1 ini kita ubah jadi N pangkat 3. Jadi di sini 2 tambah 3, di sini ada 1, jadi 6N pangkat 3. Jadi sini C-nya sama dengan 3 dan N0-nya ini sama dengan 1. Nah, untuk notasi big omeganya ini kita juga ambil order terbesar, lalu tandanya kita besarkan. Seperti biasa kalau untuk big omega kita juga hanya ambil yang terbesarnya saja gitu ya. Yang ininya kita hilangkan, tandanya lebih besar. Di sini C-nya jadinya 2, lalu kemudian N0-nya sama dengan 1. Jadi di sini C-nya 3, yang ini C-nya 2. Tapi tetap di sini ordernya N pangkat 3. Nah, untuk menentukan notasi big O dari suatu algoritma, caranya pertama tentukan Tn dari suatu algoritma. Notasi big O dapat langsung ditentukan dengan mengambil suku yang mendominasi ya, suku yang paling mendominasi dan menghilangkan koefisiennya. Contoh, algoritma mencari nilai maksimum di satu array itu ya, berarti kan kita akan mengecek seluruh array dari yang pertama sampai dari yang kedua sampai yang terakhir, maka dia ordernya N karena akan dicek sebelumnya. Walaupun tidak semua dioperasikan, tapi tetap ini kita hilangkan.
Nah, kalau nanti kita akan belajar algoritma sequential search, itu kemungkinan dia ditemukan pertama atau dia kemungkinan ditemukan di paling ujung. Jadi kalau nyari satu angka dalam satu buah array gitu ya, kita punya array. Nah, kita nyarikan dari 1, 2, 3, 4 ya. Kemungkinan dia ditemukan di pertama udah ketemu tuh. Berarti big O-nya 1 atau ketemunya di ujung, max-nya di ujung. Nah, tapi kalau dari sini kan kita bisa rata-ratakan ini, jadi 1 tambah n bagi 2 itu notasinya tetap apa namanya, big O-nya n. Nah, kalau algoritma selection sort gitu ya, untuk algoritma sorting itu apa namanya, kompleksitasnya n kali n min 1 ini berarti n kuadrat dikurangi n dibagi 2 gitu ya. Maka karena di sini adalah ordernya n kuadrat, maka big O-nya n kuadrat. Itu mudah ya, kita tinggal ambil yang paling besarnya saja. Nah, cara kedua ya, setiap operasi yang terdapat di dalam algoritma, baca, tulis, assignment, operasi aritmatika, operasi perbandingan dan lain sebagainya memiliki kompleksitas ini. Big O-nya 1. Jumlahkan semuanya. Jika ada perulangan, hitunglah jumlah perulangan lalu kalikan dengan notasi big O, dikali ya. Kalau perulangan dikali ya. Dikali dengan semua instruksi perulangannya. Ya. Jadi kan ini big O-nya 1, ini if big O-nya 1, ini big O-nya 1, ini big O-nya 1, ini big O-nya 1. Ini nggak ada perulangannya. Maka kalau kita jumlahkan, teman-teman sudah belajar di video sebelumnya bagaimana menjumlahkan notasi big O, maka big O1 tambah big O1 tambah big O1 tambah big O1 kalau dijumlahkan cuma diambil yang paling maksnya, maka big O1 hasilnya. Nah, cara contoh kedua, ini tadi untuk cara yang kedua, kita lihat di sini, ini assignment big O-nya 1, ini big O-nya 1, yang di dalam ini big O-nya 1, ini big O-nya 1, lalu kemudian ini big O-nya 1. Nah, kalang atau loop while dieksekusi sebanyak n-1 kali, ini ya, n-1 kali kan, sehingga kompleksitas asimptotiknya adalah ini ya, big O1, big O1, n-1, ini yang while-nya. Lalu kemudian ini yang ada di dalamnya dan ini yang ada di luar ya, yang paling luar ini. Jadi ini sebenarnya dikurungin gitu, ini juga dikurungin. Lalu kemudian kita operasikan dulu yang dalam ya. Ini yang dalam ini dijumlahin jadi ini, big O1. Lalu yang ini dijumlahin jadi ini, big O1, yang ini tetap big O1. Lalu kemudian yang big O1-nya pindahin ke depan yang ini tetap big O1, yang ini big O n-1, n-1-nya bisa dicoret. Lalu ini big O1 ditambah big O n. Maka kita cari yang paling besar, dapatnya big O n ya. Karena big O1 lebih besar dari big O n. Udah dijelasin di video sebelumnya tentang urutan ya. Mana big O yang paling besar dan mana yang paling kecil. Nah, contoh yang ketiga, misalkan ada loop bersarang dari 1 sampai n, terus dari j sampai n. Maka yang kita lakukan yang ada di dalam sini, ini big O-nya 1. Nah, yang ada di dalam ini kita jumlahin dulu, dapatnya big O-nya 0. Nah, jumlah perulangan keseluruhan itu adalah 1 tambah 2 sampai dengan n gitu ya. Deret ini kalau kita ubah menjadi n kali n plus 1 bagi 2, yang ini ya. Lalu kemudian ini yang di dalamnya, lalu n kali n plus 1 dibagi 2 big O1, karena untuk big O yang di dalam ini kita masukkan ke dalam sini ya. Jadi n kali n tambah 1 kali 1 bagi 2, jadi n kali n tambah 1 bagi 2, karena kan ini cuma angka 1. Jadi ini n kali n kuadrat bagi 2, n kali 1, n per 2. Maka notasi big O-nya ini yang paling besar, n kuadrat. Oke, seperti itu ya. Itu kalau apa namanya, loop bersarang dan di dalamnya ada satu operasi, maka ini kompleksitasnya n kuadrat ya. Tipikalnya begitu. Kalau loopnya 1 ini n kuadrat. Kalau loop di dalam loop itu berarti n pangkat 2. Kalau loopnya ada 3 berarti itu n pangkat 3. Mudahnya seperti itu sebenarnya. Nah, itu tipsnya kalau kita melakukan proses analisis dari suatu algoritma. Ya, itu aja mungkin teman-teman. Tadi ada beberapa kata kuncinya. Nanti lebih lanjut kita akan belajar dari latihan-latihan. Jadi tetap semangat belajar terus. Nanti setelah video ini kita akan masuk ke contoh-contoh algoritma dan kita lihat bagaimana menganalisis setiap algoritma tersebut, bagaimana kompleksitasnya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.